Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam saudara. Bertemu kembali dalam renungan malam. Renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Malam ini saudara, kita kembali bersyukur buat kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Nya atas setiap kita. Sepanjang hari kembali Tuhan telah memberkati kita. Dan malam hari ini saudara, sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan mengalami istirahat yang damai dan tentram di dalam Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan. Kita juga akan berdoa bersama. Dan di akhir video ini, saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan yang akan memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya.
Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara, Mazmur yang ke-12 ini adalah Mazmur Daud. Dan di dalam mazmurnya ini, Daud mengungkapkan bagaimana orang-orang saleh, bagaimana orang-orang benar mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang hidup dalam dusta, dari orang-orang yang hidup dalam kebohongan dan penuh dengan kecongkakan. Daud mengungkapkan bahwa tanpa pembelaan Tuhan, maka orang-orang saleh, orang-orang benar akan binasa oleh ketidakadilan orang-orang fasik. Itu sebabnya di ayat yang kedua dia berkata, "Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang setia dari antara anak-anak manusia." Karena kecenderungan manusia adalah hidup dalam kesombongan, hidup dalam kefasikan, dan orang-orang benar, orang-orang saleh malah tertindas dan terancam lenyap. Itu sebabnya Daud berkata, "Tolonglah kiranya ya Tuhan." Daud memohon pembelaan bagi orang-orang saleh, bagi orang-orang benar. Dan benarlah saudara, bahwa Tuhan pembela bagi orang-orang lemah. Tuhan pembela bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sebab di ayat 6 Daud menegaskan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah
Allah yang tidak tinggal diam. Saat Daud bermohon di hadapan Tuhan, memohon pembelaan Tuhan terhadap orang-orang benar, maka benar saudara, firman-Nya menegaskan bahwa Allah bangkit membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah dan miskin. Saat ini saudara, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, adakah saudara merasa saudara lemah, saudara tertindas? Adakah saudara melihat orang-orang fasik yang sepertinya baik-baik saja dalam kesombongan dan kefasikan mereka, malah sepertinya orang-orang benar dan saleh tertindas oleh orang-orang fasik? Atau bahkan mungkin saudara sendiri mengalami orang-orang fasik membuat saudara tertindas, orang-orang berdosa membuat hidup saudara susah, membuat hidup saudara bermasalah. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini, di mana firman-Nya menegaskan bahwa Allah bangkit membela orang-orang tertindas, orang-orang benar yang mengalami tindasan, orang-orang benar yang diperlakukan tidak adil. Allah bangkit untuk membela. Allah bangkit untuk membela kita, saudara. Saat saudara melihat ketidakadilan, saat saudara merasa tertindas oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang berdosa, oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, padahal saudara hidup benar, padahal saudara hidup saleh. Dengar saudara, firman-Nya menegaskan bahwa Allah akan bangkit untuk membela kita yang tetap hidup dalam kebenaran. Di dalam Mazmurnya ini, Daud menegaskan bahwa ada 3 hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan ketika Dia bangkit membela umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Di mana ayat 6 tadi dikatakan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Firman-Nya berkata bahwa sekarang juga Dia bangkit untuk memberi keselamatan
kepada orang-orang yang haus akan keselamatan. Saudara, adakah saat ini saudara rindu pembelaan dari Tuhan, memberi keselamatan bagi saudara atas tindasan, atas situasi yang menindas kehidupan saudara, atas perlakuan tidak adil terhadap kehidupan saudara? Daud menegaskan bahwa saat dia memohon pembelaan terhadap orang yang hidup benar dan saleh, ketika orang tersebut mengalami tindasan dari orang-orang fasik, maka firman Tuhan datang bahwa dia bangkit, membela umatnya, memberi keselamatan kepada umatnya. Dia menyelamatkan umat-umatnya dari segala situasi yang menindas umat-umatnya. Dia membebaskan umat-umatnya dari segala tekanan dan tindasan yang mereka alami. Itu sebabnya, saudara, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, dan dalam seluruh aspek kehidupan saudara, kalau saat ini saudara merasa tertindas, merasa perlakuan tidak adil, tetaplah hidup benar dan saleh. Karena firman-Nya menegaskan bahwa Allah pasti bangkit untuk membela umat-Nya yang hidup dalam kebenaran saat mereka tertindas, saat mereka diperlakukan tidak adil. Dan Allah bangkit untuk memberi keselamatan, kebebasan bagi mereka. Jika kita tetap hidup dalam kebenaran, tetap melangkah dalam kebenaran, ketahuilah saudara, bahwa Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan kita dari segala situasi dan kondisi yang kita alami, yang menghimpit dan menindas kita. Hal kedua yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran dalam segala situasi hidup yang dia alami. Firman-Nya kembali berkata di ayat 6 bagian B, "Sekarang juga aku bangkit," firman Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-7, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." Allah bangkit membela umat-Nya yang tertindas, yang tetap hidup dalam kebenaran. Untuk apa Allah bangkit, saudara? Untuk menyatakan janjinya yang murni, janjinya yang pasti, janjinya yang benar, yang iya dan amin, saudara. Janji Allah bukan janji manusia. Janji Allah bukan satu kebohongan, tapi Dia berkata bahwa janjinya murni, yang bisa diuji,
Bahkan dikatakan yang 7 kali dimurnikan. Bahasa tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa Allah pasti menyatakan janjinya, bahwa janji Allah itu iya dan amin. Janji Allah itu kepastian dan pasti digenapi. Artinya apa, saudara? Daud mau menegaskan bahwa ketika umatnya tetap hidup dalam kebenaran saat penindasan menghimpit mereka, maka Allah pasti akan bangkit untuk menyatakan janji-janjinya yang murni, yang pasti bagi umat-umatnya. Saudara, di dalam kehidupan kita, jika kita tetap berjuang hidup benar dan saleh dalam segala situasi yang kita alami, sekalipun kita terhimpit, sekalipun kita merasa ketidakadilan, namun kita tetap melangkah dalam kebenaran, tetap hidup saleh, maka ketahuilah bahwa Allah pasti bangkit untuk menyatakan janji-janjinya yang murni bagi kita, untuk menggenapi janji-janjinya yang murni bagi kita. Saudara, ada begitu luar biasa janji-janji Tuhan yang dipersiapkan bagi kita pribadi lepas pribadi. Ada janji Tuhan yang khusus dan spesial yang Tuhan peruntukkan bagi kita pribadi lepas pribadi. Siapapun kita, saudara, kita terlahir ke dunia ini atas rencana dan rancangan Tuhan. Dan dari kekekalan Dia telah mempersiapkan janji-janjinya bagi kehidupan kita. Dan jika kita tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan, dalam segala kondisi yang kita alami, firman-Nya menegaskan bahwa janjinya murni, yang diuji 7 kali, untuk menegaskan bahwa janjinya pasti digenapi jika kita tetap melangkah hidup benar dan saleh, saudara. Itu sebabnya seberat apapun itu sebabnya sesulit apapun itu, semustahil apapun itu, hadapi semuanya, saudara, dengan tetap hidup saleh dan benar. Setidak adil pun saudara mengalami dalam hidup saudara, saudara diperlakukan dalam kehidupan saudara, tetaplah hidup benar dan saleh. Karena Allah pasti menyatakan janji-janjinya bagi kita yang sudah Dia persiapkan bagi kita. Janji itu murni dan pasti akan digenapi. Saudara, dalam kehidupan ini, saya begitu rindu melihat janji Allah digenapi lagi, digenapi lagi, dan digenapi lagi. Saya percaya di depanku, di hadapanku, ada begitu besar janji-janji Allah yang akan digenapi, lebih dari apa yang kupikirkan,
lebih daripada apa yang dapat kupikirkan, akan digenapi oleh Allah. Itu sebabnya aku akan terus melangkah dalam kebenaran dan kesalehan. Aku akan terus berjuang untuk hidup benar dan saleh. Jika kita merindukan janji Allah digenapi dalam hidup kita, saudara, mari kita tetap berjuang hidup benar dan saleh di dalam kehidupan kita. Maka hari demi hari kita akan melihat janjinya digenapi, karena Dia pasti bangkit menyatakan janjinya bagi kita. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kembali di ayat 6 tadi bagian B, dia berkata, "Sekarang juga aku bangkit," firman Tuhan. Lalu kemudian ayat 8 bagian B, "Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini." Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara, semakin dunia ini semakin tua, semakin akhir zaman mendekat, maka manusia akan semakin dilanda kefasikan, semakin hidup dalam kefasikan. Manusia akan semakin dijerat oleh dosa, sehingga semakin banyak manusia akan hidup dalam kefasikan. Itu yang ditegaskan oleh Daud di ayat yang ke-9. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Namun demikian, saudara, di ayat 8 bagian B tadi ditegaskan, "Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini." Jadi hal ketiga yang Tuhan lakukan bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun ketidakadilan terjadi, sekalipun orang-orang fasik hidup dalam kecongkakan dan menindas orang-orang yang benar dan saleh. Firman Tuhan berkata bahwa Dia bangkit untuk menjaga umatnya senantiasa dari angkatan orang-orang yang fasik ini. Artinya, saudara, bahwa sekalipun umat-umatnya mengalami tindasan, sekalipun umat-umatnya diperlakukan tidak adil, tetapi ketika umat-umatnya tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan, maka Allah pasti bangkit untuk membela mereka dan tidak membiarkan umat-umatnya tetap ditindas, dan tidak membiarkan umat-umatnya tetap mengalami ketidakadilan. Saudara, Allah kita tidak tinggal diam. Dia pasti bangkit untuk menjaga kita, untuk melindungi kita senantiasa terhadap angkatan yang jahat ini.
kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Manusia hidup dalam kejahatan. Tetapi sekalipun kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan di zaman ini, firman-Nya berkata bahwa Dia pasti bangkit untuk menjaga dan melindungi kita ketika kita tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita kembali bersyukur buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa dalam situasi apapun yang kita alami, saat tertindas, saat mengalami ketidakadilan, tetaplah hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Karena firman-Nya menegaskan hari ini bahwa orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan, orang tersebut akan mengalami pembelaan Tuhan. Karena firman-Nya menegaskan bahwa Dia pasti bangkit. Dia bangkit untuk menyatakan keselamatan bagi umat-umat-Nya. Dia bangkit untuk menyatakan janji-janjinya bagi umat-umat-Nya. Dan Dia bangkit untuk senantiasa menjaga, melindungi umat-umat-Nya. Saudara, apa yang saudara alami saat ini? Seberat apa perjalanan hidup yang saudara alami saat ini? Setidak adil apa saudara merasa kehidupan yang saudara jalani hari ini? Dalam semuanya itu, saudara, mari kita tetap melangkah hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, untuk tetap mempertahankan hidup benar dan saleh saat kita merasa ketidakadilan, saat hidup kita berat dan situasi hidup kita sulit. Tetaplah melangkah dalam kebenaran dan kesalehan. Karena Tuhan pasti bangkit. Karena akan tiba waktunya, firman-Nya berkata bahwa sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan Dia bangkit untuk memberi keselamatan bagi kita dari segala situasi yang kita alami, untuk memberi kebebasan bagi kita dari kesulitan dan beban hidup yang menindih hidup kita. Dia bangkit untuk menyatakan janji-janjinya bagi kita. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang dipersiapkan bagi hidup saudara. Ada begitu banyak dan dahsyat janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara ketika saudara tetap hidup benar dan saleh. Dan Allah pasti bangkit untuk menjaga dan melindungi kita, saudara. Sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Manusialah yang seringkali menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Jika kita tetap hidup dalam kesalehan dan kebenaran, maka Tuhan pasti menyatakan perlindungan-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari tetap hidup benar dan saleh di sepanjang hidup kita. Jadilah pelaku firman Tuhan dengan tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Dan mari kita alami janji-janji firman Tuhan
digenapi dalam hidup kita, di mana Allah pasti bangkit untuk memberi keselamatan, kebebasan, untuk menyatakan janji-janjinya, untuk melindungi dan menjagai kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Haleluya. Sebelum kita akan beristirahat, kita akan berdoa bersama. Mari kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan, apapun yang kami alami, bagaimanapun situasi kehidupan kami. Karena jika kami tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan, Engkau pasti bangkit, menyatakan keselamatan, menyatakan janji-janji-Mu, dan menyatakan perlindungan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berkomitmen di hadapan-Mu. Seberapa sulit pun, seberapa berat pun, seberapa tidak adil pun kami merasa kehidupan ini, kami akan tetap hidup benar dan saleh. Dan kami percaya kami akan melihat Allah bangkit untuk membela kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami.
Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan. Dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kau Allah yang berkuasa, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.
untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu.
yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta
Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak
cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup